salam tangguh, salam kemanusiaan. Video ini merupakan lanjutan video kami sebelumnya, Lika-liku status darurat bencana. Ketika kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, telah menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat provinsi, kabupaten, kota, selanjutnya kepala daerah menetapkan struktur organisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SKPD, yang dikenal dengan Komando Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di mana memiliki struktur dasar terdiri dari komandan wakil komandan. Sedangkan komandan membawahi unit kerja sekretariat, bagian perencanaan, bagian data informasi dan humas serta bagian perwakilan lembaga dan instansi terkait. Struktur komando ini sama pada model pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan berbeda dengan struktur SKPDB pada darurat tingkat nasional. Komandan penanganan darurat bertugas dan bertanggung jawab mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. Sekretariat bertanggung jawab untuk 1. Pengelolaan dokumentasi di mana menyimpan semua dokumen terkait penanganan darurat, seperti laporan, data, dan informasi lainnya. 2. Pengelolaan informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penanganan darurat kepada pihak yang membutuhkan. 3. Pengelolaan logistik, yaitu untuk mengelola logistik, seperti pengadaan barang dan jasa, untuk mendukung operasional penanganan darurat. 4. Pengelolaan laporan dengan menyusun laporan penanganan darurat. Bagian perencanaan bertanggung jawab untuk 1. Mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi berbagai skenario. 2. Mengidentifikasi risiko dan ancaman yang mungkin terjadi dalam penanganan bencana. 3. Mengembangkan strategi penanganan yang efektif dan efisien. 4. Mengordinasikan sumber daya yang diperlukan untuk penanganan bencana. Bagian data, informasi dan humas bertanggung jawab untuk 1. Pengumpulan dan pengolahan data, seperti data korban, kerusakan infrastruktur, dan lain-lain. 2. Penyebaran informasi kepada masyarakat, media, dan pihak lain yang terkait. 3. Manajemen komunikasi dengan mengelola komunikasi antara tim penanganan bencana, masyarakat, dan pihak lainnya. 4. Pengelolaan media sosial untuk menyebarkan informasi kebencanaan kepada masyarakat. 5. Humas dan protokol dengan mengelola hubungan dengan masyarakat, media, dan pihak lain yang terkait, serta mengatur protokol dan etika dalam penanganan bencana. Perwakilan lembaga dan instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk 1. Koordinasi dan komunikasi kepada instansi terkait untuk memastikan keselarasan dan efektivitas penanganan bencana. 2. Pengumpulan sumber daya manusia dari instansi terkait dalam penanganan bencana. 3. Pengembangan rencana, dengan memastikan bahwa rencana telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dan instansi terkait. 4. Pengelolaan logistik dan sumber daya dari instansi terkait untuk mendukung penanganan bencana. Setelah memahami tugas dan tanggung jawab sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan humas dan perwakilan lembaga dan instansi terkait. Selanjutnya kita masuk ke struktur bidang-bidang. Dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016, pada lampiran bagan organisasi, hanya disajikan bidang operasi. Bidang-bidang ini nantinya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penanganan, bersifat kondisional dan opsional, seperti bidang pencarian pertolongan, bidang logistik, bidang kesehatan, dan lain-lain. Di sini kami sampaikan contoh bagan organisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SKPD, tingkat provinsi untuk bencana gempa bumi dengan struktur organisasi sesuai kebutuhan. Perlu disampaikan bahwa struktur organisasi Komandan Penanganan Darurat yang terdapat pada lampiran Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 hanya bersifat struktur organisasi minimal, dapat dimaksimalkan dengan menambah bidang-bidang kerja yang sesuai dengan kewilayahan, jenis bencana, maupun frekuensi dan intensitas bencana. Komando Penanganan Darurat Bencana adalah komando tunggal dalam setiap terjadi bencana. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Salam tangguh, siap untuk selamat.